Misalkan infak nafkah 500.000 per malam, bisa nggak seperti itu? Kan bisa saja kan sebagai bahasa gitu. Tapi infaknya fisabilis syaitan, infaknya di jalan setan gitu. Karena infak itu masih umum, pembelanjaan harta gitu. Tapi kalau sodakoh, sodakoh itu bisa berupa selain harta, tapi sudah khusus. Sodakoh itu khususnya adalah untuk kebaikan. Jadi kalau kita sudah mendengar istilah sodakoh, maka sudah otomatis sodakoh itu untuk kebaikan. Nggak bisa kita sodakoh we naon si itu ek mabok di sodakohan, kan nggak bisa. Jadi kalau sodakoh itu sudah lebih khusus dari terminologi bahwa itu adalah ibadah. Tapi kalau infak itu umum, bisa untuk ibadah, bisa untuk tujuan menjegal ibadah gitu. Dan juga apa yang disodakohkannya pun masih lebih umuman sodakoh dibandingkan infak. Kalau infak lebih kepada harta, tapi kalau sodakoh bisa senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Terus watumitul ada anit tariq sadaqah, kamu menyingkirkan runga dalam bahasa Sunda. Runga itu apa ya? Duri di jalan adalah sedekah. Bahkan wal kalimatut thayyibah sedekah. Kalimah thayyibah yang kita keluarkan dari mulut kita adalah sedekah. Dan ketika kita berjalan melangkahkan kaki kita ke masjid, ke majelis ilmi, itu pun sedekah. Di sedekah itu itemnya banyak dibandingkan infak. Kalau infak hanya harta, kalau sedekah bisa senyum, bisa melemparkan duri dari jalanan, bisa membantu orang manggul bebannya, bisa menunjukkan orang ke jalan kebaikan, itu pun sedekah. Bisa wal kalimatut thayyibah sedekah, kalimah-kalimah thayyibah yang kita keluarkan dari mulut kita sedekah. Tasbih kita sedekah, kata Nabi, wa inna likulli tasbihat sedekah, setiap tasbih yang kita keluarkan adalah sedekah. Wa inna likulli tahmidat sedekah, setiap tahmid yang kita keluarkan pun adalah sedekah. Wa inna likulli takbirat sedekah, dan setiap takbir yang kita ucapkan adalah sedekah. Wa inna likulli tahlilat sedekah, dan setiap tahlil yang kita ucapkan adalah sedekah. Jadi ketika lisan kita mengucapkan subhanallah, nilainya sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Subhanallah, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Ini memberi pengertian kepada kita bahwa andai kata hari ini kita tidak bisa berinfak atau bersedekah dengan harta, maka Allah membuka pintu lain untuk berinfak atau bersedekah dengan jalan yang lain. Tapi hati-hati juga, jangan salah untuk menerapkan dalil dalam kehidupan. Kotak amal ngaliwat serian kenaon Pak teu infak, abi mah bade ku sedekah we, sedekah senyum gitu. Itu salah untuk menerapkan dalil gitu. Betul, senyum itu sedekah, tapi bukan kepada kotak amal senyumnya, kepada saudara kita gitu. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah kira-kira pengertian infak, sedekah yang dalam keseharian kita kadangkala dipersamakan antara infak atau sedekah, meskipun tadi ternyata memiliki perbedaan konsep. Infak lebih kepada harta, lebih kepada belanja secara umum, dan sifatnya masih baik dan buruk. Tapi sedekah sifatnya sudah mengerucut kepada kebaikan, tapi itemnya sudah mulai beragam, bukan hanya harta. Ibadah-ibadah yang lain pun bisa masuk kategori sedekah atau sedekah. Tadi dikatakan bahwa infak dalam Al-Quran menurut para ahli disebut lebih dari 72 kali, dan memang kita pun menemukan hal itu dalam Al-Quran. Banyak Allah mengungkapkan kata infak atau perintah untuk berinfak, atau mensifati orang-orang baik dengan gemar berinfak. Infak yang mana? Tentunya adalah infak yang fisabilillah, infak yang sesuai dengan ajaran syariat. Dan Allah serta Rasulnya mengemukakan bahwa banyak sekali fadilah ketika kita berinfak.
Di antaranya Rasulullah dalam hadisnya mengatakan setiap subuh kita didatangi oleh 2 malaikat. Mau apa 2 malaikat itu datang kepada kita? Ternyata mau memberikan doa. Doanya apa? Doa bahwa ketika kita berinfak, malaikat tersebut mendoakan mudah-mudahan infak yang kita keluarkan Allah ganti dengan yang lebih baik, dan bagi orang yang tidak berinfak maka semoga kehancuran yang Allah berikan. Maka ada kan di kita juga gerakan infak subuh gitu ya, karena memang hadisnya melandasi kepada itu. Atau kita boleh nanti saya mau mendawamkan infak teh subuh. Misalkan seorang suami ke istri belanja bulanannya, mingguannya atau hariannya, habis maik subuh gitu, dicatat ke malaikat, teu nanaon gitu. Ada geus boga pamajikan mah. Kecuali can boga pamajikan, nggak boleh. Habis mereka bogoh subuh, dihitung infak, mah dihitung infak. Dihitung infakna, tapi belum tentu fisabilillah itu. Dan Rasul menerangkan tentang hierarki infak gitu. Rasul pun Allah pun dalam Al-Quran menerangkan, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang seharusnya diinfakkan. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, al-afwa, kelebihan. Infak yang mana yang kita ambil dari kelebihan? Infak selain pada jalur-jalur yang wajib, atau infak yang sifatnya sunnah. Kalau infak yang sifatnya wajib, infak ke siapa? Siapa dulu? Sebelum kepada masjid, sebelum kepada orang lain, sebelum kepada nyumbang hal-hal yang sifatnya sunnah, pastikan infak kita adalah infak kepada orang-orang terdekat yang memang itu dalam tanggungan kita. Karena dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan dinarun. 1 dinar itu berapa? Ada yang tahu? Ada mahasiswa ekonomi syariah gak? Mahasiswi ekonomi syariah? Ulah ngaku cenah. Poho deui cenah. 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. 1 gramnya berapa? Manya istri itu terang 1 gram emas seberapa? Aya 800.000 sekitar ya. Emas itu ya logam mulia ya, bukan emas yang sudah jadi perhiasan. Katakan 900.000 lah. Jadi kalau 1 dinar berapa? 9 kali 4, 36, 4 jutaan lah nya. Sepakatlah 4 jutanya. Keunelah kurang lebih nama gitu. Oke, ku bos di talangan kurang nama. Dinarun anfaqtahu. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan, belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dinarun anfaqtahu ala raqabah. 1 dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan hamba sahaya. Wa dinarun tasaddaqta ala miskin. 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dengan 1 dinar yang engkau belanjakan kepada keluargamu. A'zamuha ajran. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang engkau infakkan kepada keluargamu. Maka infak, nafkah kepada keluarga menduduki nafkah peringkat pertama dalam kitab belanja harta. Jadi jangan dulu berinfak kepada selain keluarga. Keluarga dulu penuhi, maka ketika ada sisa silahkan untuk berinfak ke sektor-sektor yang sunnah. Jadi jangan sampai ketika teman-teman infak belanja harta, ari istrina ngutang kamana mendi, ari suamina ternyata terkenal, si eta mah bager, suka menyantuni tetangga, suka menyantuni orang miskin dan sebagainya. Tapi di saat yang bersamaan istrinya kaditu kadia jang bekal budakna gitunya. Cari pinjaman, ngutang sana sini kepada tetangganya dan sebagainya. Padahal dia masih sanggup untuk memberi istrinya nafkah.
itu orang yang tidak mengerti prioritas. Karena prioritas infak adalah kepada keluarga. Penuhi dulu keluarga, maka setelah itu silahkan mau berinfak ke komunitas manapun, tidak ada larangan. Semakin banyak, semakin besar, itu adalah terbaik. Di dalam perkara infak, hati-hati, jangan salah prioritas. Prioritas infak belanja kita adalah untuk keluarga. Karena tadi Rasul mengatakan,